Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga masih semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya kelas 5. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ustazah Ana. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan hubungannya sangat erat. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata, atau sesuatu yang lain, kecuali hal itu bernilai sedekah untuknya. Ternyata hubungan manusia dan lingkungan sangat erat sekali. Nah, apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah dengan segala fungsi dan potensinya. Manusia berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam hubungan timbal balik, baik itu hubungan yang positif maupun yang negatif. Manusia sangat membutuhkan lingkungan. Lingkungan sebagai tempat makhluk hidup tinggal, mencari penghidupan, dan memiliki fungsi. Nah, manusia membutuhkan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka dari itu, manusia wajib untuk melestarikan alam sekitar dan melindungi dari orang-orang yang ingin merusaknya. Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin, sebagai khalifah di bumi. Nah, ada yang tahu apa saja lingkungan itu? Kita amati pada gambar berikut ini. Lingkungan ada beberapa contohnya. Di sini Ustazah menampilkan contoh lingkungan perumahan, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan. Nah, tentu kita sudah tahu lingkungan perumahan fungsinya untuk tempat tinggal manusia. Lalu juga ada lingkungan pedesaan. Di situ bisa kita lihat masih terdapat banyak tanaman dan banyak pepohonan. Lalu juga ada lingkungan perkotaan yang penuh dengan gedung-gedung dan kendaraan. Bisa kita lihat pada gambar banyak orang sedang berlalu lalang dan bisa kita amati di sekitar tempat tinggal kita. Nah, sebelum kita melanjutkan, marilah kita menyanyi lagu tema organ gerak hewan dan manusia. Marilah menyanyi dengan nada meraih bintang. Setiap saat, setiap waktu, makhluk hidup terus bergerak. Karena ada organ gerak, ada aktif, ada pasif. Organ gerak pasif tulang, organ gerak aktif otot. Keduanya kerja sama, melakukan pergerakan. Organ gerak manusia, ada tangan, ada kaki, terdiri dari beberapa tulang-tulang. Telapak tangan, pergelangan tangan, tulang hasta dan pengutil, tulang paha, tulang kaki, tempurung lutut. Yo ayo, yo ayo, yo ayo.
Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo 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 ayo. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu temanya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan cerita bergambar. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah kita mampu menceritakan ulang cerita yang terdapat pada gambar, menyusun cerita berdasarkan gambar, menentukan ide pokok, dan membuat sebuah cerita dari gambar. Nah, sebelumnya Ustazah ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jika kalian pernah melihat ada sebuah bacaan dan terdapat gambarnya, itu adalah contoh dari gambar cerita. Contoh lain dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi, gambar yang terdapat pada cerita tujuannya untuk mendukung isi dari cerita tersebut. Nah, tujuan lain yaitu untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objeknya pun bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan isi bacaan. Contohnya seperti manusia, hewan, ataupun benda-benda lainnya. Nah, sekarang kita ambil contoh temanya kerusakan alam. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian ketika ada tema kerusakan alam? Nah, di sini bisa dicontohkan tema kerusakan alam. Ada beberapa contoh gambar ilustrasinya. Yang pertama, ada penebangan pohon secara sembarangan, ada kebakaran hutan, dan ada tanah longsor. Kita ambil contoh lain, temanya belajar. Nah, kita bisa tentukan gambar ceritanya bisa berupa kegiatan belajar bersama. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya ada yang berupa gambar asli, ada juga yang berupa gambar tidak asli atau ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi dapat berupa foto atau gambar tangan. Jenis-jenisnya ada bermacam-macam. Yang pertama ada cergam, komik, pamflet, cover buku, kartun, dan karikatur. Nah, mari kita mengamati gambar cerita berikut ini. Kita baca bersama-sama, lalu kita akan amati gambar ceritanya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kucing adalah salah satu contoh hewan mamalia. Ia melahirkan dan menyusui anaknya. Kucing bergerak dengan cara berjalan, melompat, berlari, dan menerkam. Hewan ini sering pula menjadi peliharaan di rumah karena jinak dan mudah memeliharanya. Nah, terima kasih. Di paragraf pertama kita bisa lihat ada gambar kucing yang ada di area atau di sekitar rumah. Berarti gambar yang berada di sampingnya sudah menunjukkan ilustrasi dari cerita. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Salman dan adik-adiknya senang sekali memelihara kucing. Kucing peliharaan mereka
diberi nama kitten. Setiap hari mereka bergantian memberi makan kitten. Kadang diberi makan ikan atau ayam goreng. Kitten makan sangat lahap. Nah, kita lihat gambar ilustrasinya. Di samping ada 3 orang yang terlihat memelihara seekor kucing. Nah, anak-anak bisa lihat di buku tema 1, subtema 1, halaman 15. Kita melanjutkan ceritanya di buku tema 1, subtema 1, halaman 16. Saat hari Ahad, Salman, Sofia, dan Syed selalu bermain dengan kitten. Kadang, sesekali kitten melompat mengambil tali yang bergerak. Kadang, ia berlari mengejar bola-bola. Setelah lelah bermain, kitten akan membaringkan tubuhnya di lantai serambi rumah. Salman dan adik-adiknya membiarkan kitten beristirahat. Kita lihat kembali contoh gambarnya. Di situ kitten sedang beristirahat karena lelah. Nah, setelah tadi kita melihat contoh gambar ilustrasi dari sebuah cerita, sekarang kita akan melihat jenis gambar ilustrasi. Nah, jenis-jenis gambar ilustrasi yang pertama ada gambar realis. Nah, teman-teman bisa kita lihat ada gambar. Nah, apa itu gambar realis? Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar yang sama dengan objek aslinya. Jadi, di sini gambar realis adalah gambar yang sama dengan objek aslinya. Selanjutnya, ada jenis gambar ilustrasi yang kedua, yaitu ada gambar dekoratif. Nah, bisa kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambarkan bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar seperti ini banyak dijumpai pada kain batik dan relief. Jadi gambar ini seperti sudah diubah. Contohnya ada kucing dengan hiasan-hiasan lainnya. Nah, ada gajah juga yang dibuat ada motif-motifnya. Yang selanjutnya yaitu gambar kartun. Nah, mungkin di antara teman-teman sering melihat kartun. Gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu. Tokohnya pun sangat bervariasi. Bisa berupa manusia, tumbuhan, maupun hewan. Yang selanjutnya adalah karikatur. Nah, apa ya perbedaannya dengan gambar kartun? Bisa kita lihat di sini. Gambar karikatur identik dengan ukuran kepala yang lebih besar. Gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan. Nah, dalam gambar karikatur ini ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Nah, setelah kita tahu ada beberapa jenis gambar ilustrasi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat gambar ilustrasi.
Nah, teman-teman, sebelum kita membuat gambar ilustrasi, yang pertama kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Tema yang ingin kita buat gambarnya. Nah, tema haruslah disesuaikan dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Selanjutnya, teman-teman bisa menentukan tokoh, adegan, dan suasana pendukung adegan yang akan digambarkan. Contohnya mau membuat suatu perjalanan ke hutan, berarti ada tokohnya, adegannya, dan suasananya seperti apa. Nah, selanjutnya membuat gambar atau sketsa. Biasanya menggunakan pensil terlebih dahulu, baru kemudian ditebalkan atau dipertegas. Yang terakhir adalah dengan mewarnai. Bisa dengan pensil warna, cat air, spidol, ataupun krayon. Untuk proyek hari ini, silahkan. Yang pertama, buka buku tema 1 jilid 5A halaman 18. Lalu, silahkan baca perintahnya secara cermat. Yang pertama, setelah memahami tentang gambar cerita, marilah membuat cerita berdasarkan gambar. Buatlah cerita semenarik mungkin. Tentukan tokoh, alur cerita, dan suasananya. Bisa kita lihat pada gambar, ada seorang anak laki-laki dan ada seekor kucing. Nah, silahkan tentukan tokohnya siapa, bebas, mau diberi nama siapa, lalu alur cerita dan suasananya. Nah, gambar kedua ada anak laki-laki yang memberi makan. Gambar yang ketiga ada tanda kotak di situ. Dan yang terakhir bisa dilihat ada gambar rumah kucing. Silahkan buatlah ceritanya. Lalu untuk proyek yang kedua, susunlah gambar di bawah ini sehingga menjadi urutan cerita yang sesuai. Tentukanlah cerita dari masing-masing gambar. Di sini ada 6 gambar yang disusun secara acak. Silahkan diamati dan dibuat urutan cerita yang sesuai dan tentukan temanya. Nah, dari pelajaran yang telah kita bahas bersama, kita dapat simpulkan bahwa gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Tujuan dari adanya gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Lalu ada jenis-jenis ilustrasi seperti cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Lalu yang terakhir yang kita bahas tadi adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu menentukan tema, yang kedua membuat sketsa, yang ketiga mewarnai. Alhamdulillah, pertemuan kita sudah tuntas. Setelah kita mengetahui gambar ilustrasi, kita bisa menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain. Sebaiknya kita gunakan keterampilan kita dalam membuat gambar ilustrasi untuk menyerukan kepada kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat ya. Pastikan menggunakan handphone dan gadget lainnya sesuai dengan fungsinya. Dan silahkan dikembalikan kepada orang tua jika tujuan pembelajaran sudah selesai. Sekian dari Ustazah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.